Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Watashi wa genki desu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, kita mau mulai lagi nih belajar materi ya. Kemarin kan sudah hari pertama itu kita sudah kenalan, kita mau bahas tentang apa namanya review gitu ya, say hi, menanyakan kabar kalian selama pandemi dan lain-lain. Dan kita juga mulai kenalan nih sama yang namanya katakana. Selain itu, minggu lalu kita juga sudah mulai mencoba untuk mengingat lagi nih hiragana itu seperti apa, katakana itu seperti apa, dan beberapa sudah saya mulai masukkan kanji. Ya hanya untuk pengetahuan kalian aja. Nah, sekarang kita mulai masuk materi nih. Terakhir sebelum kita UAS di semester 1 itu sempat saya berikan sedikit tentang kata sifat gitu ya dalam bahasa Jepang. Nah, ini kita akan memperdalam lagi bagaimana kata sifat itu digunakan. Oke, di sini kalau kalian pernah punya buku atau kalian ingin membeli buku, sebenarnya di Gramedia itu ada buku namanya Nihongo Kira-Kira untuk kelas 10 gitu ya. Nah, kalian sebenarnya bisa beli buku itu di Gramedia atau kalau kalian bisa ke sekolah, kalian bisa pinjam di perpustakaan. Nah, ini diambil dari buku Kira-Kira semester 1 ya untuk kelas 10 bab 9. Nah, di judulnya ini bacanya adalah Sensei wa Yasashi desu. Jadi karena sensei itu adalah bahasa asli dari Jepang, jadi dia ditulis dalam bentuk hiragana. Yasashi itu juga adalah kata asli dari Jepang, jadi dia ditulis dengan hiragana. Sensei wa yasashi desu. Ada yang masih ingat? Yasashi itu artinya apa? Wah ya, betul sekali ya, artinya baik hati. Jadi sensei wa yasashi desu, guru baik hati. Jadi maksudnya gurunya ini adalah orang yang baik hati gitu ya. Sensei wa yasashi desu. Oke. Kita lanjut. Nah, ada yang bisa baca nggak ini? Hiragananya ini. Coba, ada yang bisa baca nggak? Ya, betul ya. Ini bacanya mite kangae masho. Mite kangae masho. Mite itu artinya melihat, kangae masho. Kangai itu artinya berpikir, masho itu mengajak. Jadi mite kangai masho, ayo lihat dan berpikir. Nah, di sini ada dua gambar nih. Yang pertama gambar kita cukup familiar ya, ini model sekolah Indonesia yang ini ya. Yang kedua ini adalah Jepang. Gitu. Ini adalah sekolahan di Jepang. Jadi model sekolahan di Jepang tuh kayak gini nih ya, nggak jauh beda lah ya kalau kalian sering nonton anime, nonton dorama-dorama, itu model sekolahnya atau ruang gurunya itu seperti ini. Tapi kalau yang gambar satu, ini adalah yang di Indonesia. Ini mereka lagi ngapain ya, Sensei ya? Jadi yang di sekolahan Indonesia ini, kalian mungkin sering mendengar kalau dalam Jepang itu mereka punya budaya kaligrafi gitu ya, namanya shodo. Nah, ini lagi belajar shodo. Kalau yang di Jepang ini ya, ini murid berkonsultasi pada senseinya gitu ya. Nah, dari dua gambar ini, apa yang kalian lihat perbedaannya? Coba kalian perhatikan baik-baik dan kalian pikirkan apa sih bedanya gitu dan apa tanggapan kalian terhadap dua gambar ini. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan hasilnya kalian tuliskan pada selembar kertas, nggak usah banyak-banyak. Hasil diskusinya ya kurang lebih satu paragraf aja gitu ya, nanti dikumpulkan. Oke, kita next. Nah, ini ada yang bisa baca nggak kira-kira? Ini bacanya apa nih? Hiragananya ini bacanya apa? Oke, ini benar ya. Ini bacanya adalah Sugaku no sensei desu. Sugaku no sensei desu.
Sugaku no sensei desu. Sugaku itu adalah pelajaran matematika. Sensei itu guru ya. Jadi sugaku no sensei desu itu artinya adalah guru matematika. Jadi ini guru, ini matematika. Sugaku no sensei desu. Guru matematika. Nah, di sekolah kalian di SMTI itu ada guru mata pelajaran apa saja? Nah, itu bisa kalian bisa kalian cek lah ya, kalau misalnya ya paling setiap kelas itu pasti akan berbeda-beda ya. TM itu pasti mata pelajarannya sendiri, KA mata pelajarannya sendiri, KI mata pelajarannya sendiri. Tapi ada nggak sih di antara TM, KA, dan KI ada nggak pelajaran yang sama? Nah, coba kalian diskusikan dengan teman diskusi kalian, apa mata pelajaran yang dipelajari oleh TM, KA, dan KI, dan mana mata pelajaran yang berbeda. Jadi hanya ada di TM, hanya ada di KA, dan hanya ada di KI. Dan siapa gurunya? Oke, kalian diskusikan ya. Nanti kalian laporkan itu hasil diskusinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi di sini ada beberapa gambar tentang mata pelajaran. Jadi yang pertama ini ada sugaku. Sugaku. Kemudian ini ada eigo. Bisa ketebak nggak ya kira-kira eigo ini adalah apa? Itu ya. Terus yang ketiga ini ada rekishi. Nah, rekishi ini kayak gini. Rekishi, rekishi. Kemudian ada taiku. Taiku. Ya, ini taiku. Kemudian Indonesiago. Indonesiago. Nah, di sini ini ada sugaku, eigo, rekishi, taiku, Indonesiago. Gitu ya. Kalian tuliskan di laporan kalian, sugaku itu artinya apa? Eigo artinya apa? Rekishi artinya apa? Taiku artinya apa? Indonesiago artinya apa? Coba kalian melihat pada gambar ini, tidak usah mencari di kamus, tapi coba kalian lihat dari gambarnya, kira-kira ini artinya apa sih? Gitu ya. Kira-kira ini mata pelajaran apa sih? Gitu. Nah, coba kalian tuliskan atau diskusikan juga bisa. Jadi diskusikan dulu dengan teman-teman kelompok kalian, lalu tuliskan ini tuh artinya apa gitu dengan melihat gambar ini. Oke, kita lanjut. Ini ada Nihongo. Kemudian ada Geijutsu. Ya, Nihongo, Geijutsu. Kemudian ada Shukyo, Keizai, Seibutsu. Nihongo, Geijutsu, Shukyo, Keizai, Seibutsu. Nah, ini juga sama ya. Coba kalian lihat gambar ya, terus kira-kira ini artinya apa ya gitu. Coba kalian diskusikan dan kalian tuliskan hasil diskusi kalian. Oke, karena ini kita masih belajar tentang kosakata ya, jadi akan ada banyak kosakata yang perlu kalian tuliskan dan harus kalian ingat. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang mata pelajaran gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk lagi ke kosakata. Ini tentang kata sifat gitu ya. Kalian kan sebelumnya juga udah pernah belajar kata sifat ya. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, nanti coba ya kita bahas lagi nih kata sifat ya. Oke, yang pertama di sini ada beberapa kata sifat. Kalau kalian lihat di sini nomor 1, ini udah ada artinya baik hati ya, baik hati. Ada yang masih ingat nggak baik hati itu bahasa Jepangnya apa? Ya, benar ya. Yasashi. Jadi baik hati itu bahasa Jepangnya adalah yasashi. Kemudian keren. Nah, ini biasanya yang cowok-cowok nih merasa dirinya seperti ini. Oke, kakkoi. Ya, ada yasashi, ada kakkoi.
Kemudian ada tegas. Ini guru SMT ada yang kayak gini nggak ya? Oke, kibishi. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada cantik. Ini juga cukup apa ya, umum dan ini cukup familiar bahasanya. Kirei, ya, kirei. Kemudian ada lucu. Omoshiroi. Yasashi, kakkoi, kibishi, kirei, omoshiroi. Oke, jadi ini ada tugas juga. Ini juga kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi di sini ada 1 sampai 6. Nah, kalian identifikasi bagaimana sifat orang ini. Gitu ya. Kalian identifikasi kira-kira orang yang seperti ini menurut kalian adalah orang yang seperti apa? Kan kalian tadi sudah belajar kosakata tentang kata sifat ya. Dan kalian juga udah beberapa kali dapat kata sifat juga tentang apa kepribadian orang gitu. Nah, sekarang kalian lihat nih di sini ada 6 orang. Nah, ini kalian identifikasi bagaimana sifatnya. Yang pertama ada aktris atau model wanita, atau kalau misalnya kalian mau menganggap ini adalah idol gitu ya boleh. Twice juga boleh gitu, Blackpink. Nah, menurut kalian mereka itu seperti apa? Kemudian yang nomor 2 adalah selalu membuat orang tertawa. Selalu membuat orang tertawa ini sifatnya apa? Kemudian nomor 3, menolong orang yang kesusahan. Nah, ini menolong orang yang kesusahan ini juga seperti apa? Yang keempat ada aktor atau model pria. Nah, ini boy band nih boleh deh asumsikan boy band juga boleh deh, EXO, BTS, siapa lagi tuh, Seventeen. Nah, boleh tuh aktor atau model pria atau boy band tuh juga. Menurut kalian mereka itu kayak apa? Kemudian nomor 5, dimarahi saat lupa membuat PR atau terlambat. Nah, kira-kira ini orang yang seperti apa nih? Dimarahi saat lupa membuat PR atau terlambat. Kemudian yang nomor 6, wali kelasmu. Jadi menurut kalian, wali kelas kalian itu orangnya seperti apa? Kalian sudah pernah bertemu dengan wali kelas kalian kan? Nah, terus yang terakhir, ini yang dalam kotak. Jadi menurut kalian, orang seperti apa yang disebut baik hati? Jelaskan secara konkret. Secara konkret tuh secara jelas, secara padat gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, tapi kalian bisa menjelaskan dengan misalnya contohnya. Terus apa sih definisi baik hati kalian? Buat kalian tuh orang yang baik hati itu adalah orang yang seperti apa gitu. Nah, silakan ini didiskusikan dengan tim kalian, dengan kelompok kalian, dan hasil diskusinya jangan lupa untuk dilaporkan. Oke, kita next nih. Nah, di sini ada beberapa kotak kosong nih. Gitu ya, ada beberapa kotak kosong yang harus kalian isi. Ini udah ada contohnya nomor 1. Jadi coba kalian tebak kira-kira kata sifat apa yang memenuhi kotak-kotak ini. Gitu ya, coba kalian tebak kata sifat apa yang memenuhi kotak-kotak ini. Jadi nomor 1 contohnya nih ya, ada kibi. Nah, kalian nambahin shi dan i. Gitu ya, kibishi. Nah, terus kalau nomor 2 itu seperti apa? Nomor 3 seperti apa? Nomor 4 seperti apa? Nomor 5 seperti apa? Ditulis dengan menggunakan huruf hiragana ya, teman-teman. Jadi kalau yang lupa, kalian bisa mundurin sedikit videonya. Kalian bisa cek di slide sebelumnya, situ udah ada jawabannya. Nah, kalian bisa menghafalkan dulu tuh. Tapi kalau ada yang sudah hafal ya bagus ya, gitu. Oke, ini coba kalian perhatikan baik-baik kira-kira apa. Oke, kalian udah ini belum? Udah coba jawab ya? Oke, nomor 2 itu jawaban yang benar adalah yasashi. Benar nggak jawaban kalian? Oh, hebat sekali kalau sudah ada yang benar. Good.
Ya bentuk sa kayak gini ya, hati-hati jangan terbalik dengan huruf ki. Kalau yang ki itu yang ini, kalau sa itu yang ini. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini jawaban kalian apa? Ini cuma ada 3 kotak, berarti ada 3 huruf ya. Oke, good. Kirei. Ya, karena dia cuma ada 3 ya, kirei. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5. Ini kalian nebaknya apa nih? Karena hampir sama ya. Oke, nomor 4 di sini jawabannya adalah kakoi. Nomor 5 adalah omoshiroi. Kalau kalian jawab nomor 4 adalah omoshiroi dan nomor 5 adalah kakoi, ya itu juga benar. Gitu ya, karena kotaknya sama ya jumlahnya. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang sensei ya, gitu. Oh, ini senseinya menarik, oh ini senseinya baik, oh ini senseinya lucu, gitu ya. Jadi dalam bahasa Jepang kita menjelaskan orang itu dengan seperti ini. Sensei wa omoshiroi desu. Sensei wa omoshiroi desu. Jadi orangnya dulu disebut yang di depan. Jadi sebelum kata wa itu kalian sebut dulu orangnya siapa. Jadi sensei, misalnya Anissa sensei, Dini sensei, atau siapa lagi, Gana sensei gitu ya. Atau siapa-siapa sensei. Nah, itu ditaruh di depan sebagai subjek. Jadi sensei wa. Nah, setelah kata wa itu diisi dengan kata sifat. Kata sifat ini kalian bisa isi dengan apa sifatnya gitu. Misalnya omoshiroi, atau menurut kalian kakoi, atau menurut kalian kibishi. Nah, itu bisa kalian ganti tuh kata sifatnya. Jadi kalau di sini sensei wa omoshiroi desu. Gurunya menyenangkan. Gitu. Nah, ada nggak sih guru yang ingin kalian perkenalkan kepada teman-teman di sini? Mungkin ada guru TM, atau guru KA, atau guru KI yang hanya mengajar di TM, di KA, dan di KI. Atau ada nggak sih guru yang dia mengajar di TM, dia mengajar di KA, dia mengajar di KI? Ada nggak sih? Nah, coba kalian, kita kembalikan lagi. Ingat nggak tadi waktu di depan, di awal-awal, saya menyuruh kalian untuk mengidentifikasi ada pelajaran apa sih di tempat kalian. Di TM itu mata pelajarannya tuh apa, di KA mata pelajarannya apa, di KI mata pelajarannya apa. Apakah ada mata pelajaran yang sama dan apakah ada mata pelajaran yang berbeda? Nah, sekarang kita tambahin nih. Dari mata pelajaran itu gurunya ada yang sama nggak? Atau ada nggak guru yang hanya mengajar di TM, hanya mengajar di KA, dan hanya mengajar di KI? Nah, itu coba kalian diskusikan, dan jangan lupa hasil diskusinya kalian laporkan. Oke, nah ini jadi tugas kalian juga. Jadi, satu kelompok memilih satu orang guru yang ingin kalian perkenalkan. Gitu ya. Kemudian kalian harus mencari informasi mengenai guru tersebut. Sebenarnya kalian nggak usah cari informasi, tapi kalian apa yang kalian tahu tentang guru kalian itu. Karena apa namanya, dalam kondisi kayak gini kalian juga belum pernah ketemu dengan guru kalian kan, gitu. Jadi pilih satu orang guru yang menurut kalian oh ini orangnya baik, ini orangnya menarik gitu, dan ingin kalian kenalkan gitu. Kemudian kalian boleh membuat apa namanya, laporan yang menarik gitu. Misalnya kalau ada fotonya ya nggak apa-apa dikasih foto, tapi kalau tidak usah ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalian memperkenalkan guru kalian seperti apa orangnya, mengajar apa gitu ya. Satu kelompok satu guru aja. Silahkan kalian diskusikan, silahkan kalian pilih. Nah, terus tinggal kalian laporkan. Oke, bagaimana caranya melaporkannya? Jadi nanti kalian dalam satu dalam satu kelompok mengirimkan satu voice note yang berisi tentang presentasi. Nah, jadi presentasinya ini campuran ya antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.
Jadi yang pertama kalian akan memperkenalkan guru kalian dalam bahasa Jepang. Nah, penjelasan detailnya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Jadi yang pertama, ini yang paling atas itu adalah pembukaan ya. Jadi misalnya nih, watashi wa Evi sensei o shokai shimasu. Shokai shimasu artinya memperkenalkan. Watashi wa saya ya. Evi sensei berarti guru yang mau diperkenalkan adalah Evi sensei. Watashi wa Evi sensei o shokai shimasu. Saya akan memperkenalkan Evi sensei. Kemudian kalimat nomor 2, sensei wa nihongo no sensei desu. Jadi Evi sensei ini adalah guru bahasa Jepang. Sensei wa yasashi desu. Guru ini atau Evi sensei ini orangnya baik. Sensei wa ryori ga suki desu. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya. Bu Evi atau Evi sensei suka memasak. Nah, terus dia memberikan penjelasan. Jadi, Evi sensei suka masak. Kemarin saya mencoba lumpia buatan Evi sensei. Enak sekali. Kemudian ditutup dengan arigato gozaimashita. Nah, kalian jadi tugasnya adalah untuk yang bagian ini, jadi kalian kan tadi kalian sudah mendiskusikan tuh dengan satu kelompok kalian, guru siapa yang akan kalian perkenalkan gitu ya, yang akan kalian deskripsikan. Nah, presentasinya silahkan kalian buat voice note 1 orang saja, perwakilan dari kelompok kalian untuk dikumpulkan. Isi voice note-nya apa? Isi voice note-nya adalah presentasi yang dalam bentuk seperti ini. Gitu. Oke ya? Jadi, teman-teman bisa rame-rame bikin teksnya. Nah, nanti yang presentasi satu aja. Yang di voice note. Ya kira-kira sepanjang inilah. Kalian bisa menambahkan detailnya dalam bahasa Indonesia, tidak usah terlalu banyak gitu ya. Jangan lupa voice note-nya untuk dikumpulkan. Oke, jadi sebenarnya kita hari ini tuh belajar apa sih? Nah, jadi yang pertama ini ada yang bulat-bulat. Nani-nani sensei wa nani-nani no sensei desu. Jadi bulat-bulat ini bisa kalian isi nama. Tadi ada Evi sensei, kalian juga bisa menambahkan Nisa sensei atau Gana sensei atau Adi sensei atau siapa. Kemudian yang titik-titik ini diisi oleh nama mata pelajarannya. Jadi nani-nani sensei wa nani-nani no sensei desu. Jadi ketika kalian ingin membicarakan, Nisa sensei adalah guru bahasa Jepang. Nisa sensei wa nihongo no sensei desu. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini. Nani-nani sensei wa nani-nani desu. Ini yang tadi ya, bulat-bulat ini diisi nama, kemudian yang titik-titik ini adalah diisi kata sifatnya atau karakternya seperti apa. Nah ini. Jadi misalnya contohnya, Nisa sensei wa yasashi desu. Oke, sebelum kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, jadi ini masih ada satu materi lagi, tapi sepertinya ini kita skip untuk minggu depan aja ya, karena kalian pasti sudah cukup banyak nih dengan tugasnya. Sebelum untuk materi minggu depan, nah ini nih, untuk materi minggu depan kalian punya tugas, tetap dengan kelompok kalian harus mencari posisi-posisi dalam bahasa Jepang. Gitu ya, posisi-posisi dalam bahasa Jepang. Ini bukan memeriksa posisi tempat duduk di ruang guru ya, karena kan kalian juga belum ke sekolah dan kalian juga pasti ada yang nggak tahu ruang gurunya di mana gitu. Jadi sekarang kalian juga punya tugas nih untuk materi minggu depan adalah mencari posisi dalam bahasa Jepang. Posisi itu apa sih, Sensei?
Posisi itu kayak di depan, itu bahasa Jepangnya apa, di belakang, bahasa Jepangnya apa, di samping, bahasa Jepangnya apa, kemudian kanan, bahasa Jepangnya apa, kiri, bahasa Jepangnya apa, di dalam, bahasa Jepangnya apa, di atas, bahasa Jepangnya apa, di bawah, bahasa Jepangnya apa, kemudian di luar, itu bahasa Jepangnya apa. Nah, itu silahkan menjadi PR kalian, dan harus diingat-ingat tuh, di depan bahasa Jepangnya apa, di belakang, di samping, kanan, kiri, di dalam, di atas, di bawah, dan di luar. Itu harus diingat-ingat tuh kosakatanya apa. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian ada yang mau nanya, silahkan langsung. Kalian bisa di grup langsung, atau misalnya kalau kalian mau butuh konsultasi, nah seperti biasa konsultasi tetap dibuka, kalian bisa langsung PM. Sensei, tim ini mau konsultasi nih, nanti kita akan coba apakah pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai voice call, video call-nya WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin kira-kira itu aja materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minasan arigatou gozaimasu. Sayonara. Jamata raishu.